Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, diskusi kami yang berjudul tentang sistem Shutter R. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Gemilang Purnama Yuhendri, Ferdi Gusmantoro, yaitu saya sebagai moderator. Yang kedua itu ada Muhammad Rusdiansah, yang keempat ada Julana Sadevi, yang kelima ada Agisa Putra, dan yang keenam adalah Labib Akil, dan yang terakhir ada Muhammad Alfandi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari yang pertama itu konsep dasar. Yang pertama itu ada motor starter. Komponen penting untuk menghidupkan mesin dengan mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik. Motor starter yang digunakan pada otomobil dilengkapi dengan switch yang memindahkan gigi yang berputar. Selanjutnya untuk berkaitan atau lepas dari ring gear yang dipasang mengelilingi flywheel yang dibaut pada power sengkol. Uh, Saat ini kita mengenal dua tipe motor starter yang digunakan pada kendaraan, yaitu konvensional dan reduksi. Mobil-mobil yang dirancang untuk digunakan pada daerah dingin menggunakan motor tipe reduksi yang akan menghasilkan daya yang lebih besar uh, uh, dan momen puntir yang lebih besar untuk menghidupkan mesin pada cuaca dingin. Motor starter ini dapat menghasilkan momen yang lebih besar daripada motor starter konvensional. Pada umumnya motor starter digolongkan berdasarkan output nominalnya dalam kilowatt. Makin besar output, makin besar kemampuan starternya. Rangka sederhana namun perlu mengatasi penurunan tegangan pada kabel supply. Dibandingkan dengan sebagian besar rangkaian lain pada kendaraan modern, rangkaian starter sangat sederhana, namun masalah yang harus diatasi adalah penurunan tegangan pada kabel suplai utama. Starter biasanya dioperasikan oleh saklar kunci yang dilengkapi pegas dan saklar yang sama juga mengendalikan sistem pengapian dan aksesoris. Suplai dari saklar kunci melalui relay dalam banyak kasus menyebabkan solenoid starter beroperasi, dan ini pada gilirannya melalui satu set kontak mengendalikan arus berat. Dalam beberapa kasus, terminal tambahan pada solenoid starter menyediakan keluaran saat start yang bisa digunakan untuk melewati resistor pengurang pada rangkaian pengapian atau pompa bahan bakar. Uh, untuk rangkaiannya sendiri secara dasar itu ada pada gambar di samping ini. Yang ketiga itu prinsip dan cara kerja motor starter. Prinsip dari dan cara kerja motor starter sendiri yaitu mengalirkan arus melalui konduktor dalam medan magnet untuk menciptakan gaya yang menggerakkan armatur. Definisi sederhana dari motor starter adalah sebuah mesin mengubah energi listrik menjadi mekanik. Motor starter tidak terkecuali ketika arus mengalir melalui konduktor yang ditempatkan dalam medan magnet. Sebuah gaya yang terbentuk yang bekerja pada konduktor relatif terhadap medan tersebut. Besar gaya ini sebanding dengan kekuatan medan panjang konduktor di dalam medan dan arus yang mengalir pada konduktor. Pada motor DC manapun, satu konduktor saja tidak cukup praktis, sehingga konduktor dibentuk menjadi sebuah lilitan atau banyak lilitan untuk membentuk armatur komutator dengan banyak segmen memungkinkan kontak melalui sikat untuk arus supply. Yang selanjutnya itu ada karakteristik motor DC. Dari empat karakter motor DC sendiri ada 4 jenis motor utama, yaitu lukasan, luka seri, luka majemuk, dan eksitasi permanen. Yang pertama itu lukasan.
Belitan medannya adalah dihubungkan secara paralel dengan armatur seperti gambar yang ditunjukkan pada uh, seperti gambar yang ini. Gambar yang pertama. Ini dililitkan dengan secara paralel dengan armatur. Karena eksistensi konstan dari medan, kecepatan motor ini tetap konstan, hampir tidak bergantung pada torsi. Nah, yang selanjutnya itu motor lilitan majemuk yang gambar yang ini. Eh, ini merupakan kombinasi Sun dan motor seri Luka. Tergantung pada bagaimana belitan medan dihubungkan. Karakteristiknya dapat bervariasi. Bervariasi yang bisa terjadi adalah letak belitan Sun terhubung yang melintasi jangkar atau melintasi belitan jangkar dan belitan seri. Formula besar motor sering kali memiliki uh, luka melibatkan Sun belitan dihubungkan secara seri dengan jangkar. Yang selanjutnya itu ada motor magnet permanen. Yang selanjutnya itu ada motor luka majemuk. Tergantung pada yang selanjutnya itu ada motor magnet permanen. Ciri motor jenis ini adalah secara luas mirip dengan motor lukasan, namun bila salah satu jenis digunakan sebagai motor starter, turunnya tegangan baterai cenderung menyebabkan motor untuk berperilaku mirip dengan mesin lukas seri. Namun dalam beberapa kasus, kecepatan semakin tinggi dan semakin rendah karakteristik torsi ditingkatkan dengan menggunakan gearbox transmisi perantara di dalam motor starter. Informasi tentang permulaan tertentu disediakan dibentuk kurva karakteristik. Komponen dan fungsi. 1. Yoke and pole core. Yoke and pole core dibuat dari logam yang terbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat pole core yang diikat dengan skrup. Pole core berfungsi sebagai penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh field coil. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang field coil. Field coil dibuat dari lempengan tembaga dengan maksud dapat memungkinkan mengalirnya arus listrik yang cukup kuat. Besar field coil berfungsi untuk dapat membangkit medan magnet. Pada starter biasanya digunakan 4 field coil yang berarti mempunyai 4 core. Armatur sub adalah armatur terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-slot poros komutator serta kumparan armatur, dan berfungsi untuk merubah energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Yang keempat itu ada brush. Brush dibuat dari tembaga lunak dan berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Umumnya starter memiliki 4 buah brush yang dilengkapi menjadi 2, yaitu 2 brush positif dan 2. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dan fungsi dari armatur brake. Armatur brake adalah berfungsi sebagai pengiraman putaran armatur setelah melepas dan berkaitan dengan roda penerus. Jadi ini armatur brake ini berfungsi untuk maju mundurnya gigi pinion. Ketika motor starter kunci kontak di on lalu di start, maka solenoid pada motor starter mendorong armatur brake mendorong armatur brake dan mendorong gigi pinion ke flywheel. Maka jika dan dilepaskan kembali armatur brake dan motor brake menarik gigi pinion ke belakang kembali seperti semula. Selanjutnya, drive lever. Drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus dan melepas perkaitan pinion gear dan perkaitan roda penerus. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi komponen dan fungsinya, yaitu starter cloth. Starter cloth berfungsi untuk memindahkan momen
butir dari armatur shaft kepada roda penerus. Sehingga dapat berputar, starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur koil. Bila mana roda penerus cenderung memutar pinion gear dan terlihat starter clutch pada gambar ini. 8. Magnet switch yang digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari roda penerus, sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu starter konvensional. Motor starter tipe ini terdiri dari sebuah magnetic switch, motor elektrik, drive lever, dan pinion gear, starter clutch, dan lain-lain seperti terlihat pada PPT. Pinion gear ditempatkan satu poros dengan armatur dan berputar dengan pinion gear ditempatkan satu poros dengan armatur dan berputar dengan kecepatan yang sama. Drive lever dihubungkan dengan plugger magnet switch, mendorong pinion gear dan menyebabkan berkaitan dengan ring gear. Starter planetary. Starter planetary menggunakan planetary gear untuk mengurangi kecepatan putaran armatur seperti pada tipe redux dan pinion gear. Berkaitan dengan ring gear melalui drive lever seperti pada tipe konvensional. Unit planetary gear pada motor starter tipe planetary berfungsi sebagai gigi pereduksi yang meneruskan daya putaran dari armatur ke ring gear. Untuk memutar horse and coil mesin, planetary gear juga berfungsi mereduksi putaran starter dan untuk meningkatkan momen putaran atau torsi. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu starter reduksi. Reduction gear berfungsi meneruskan daya putar motor ke gigi pinion dan meningkatkan torsi atau momen putar dengan mengurangi putaran motor. Daya yang dihasilkan berasio 1:3 sampai 1:4. Reduction gear dilengkapi dengan built-in overrunning clutch atau coupling starter yang menjadi kesatuan unit. Reduction gear terdiri dari 3 gigi yaitu drive gear, idle gear, dan clutch gear. Pada saat starter switch on. Apabila starter switch diputar ke posisi on, maka arus baterai mengalir melalui hold-in coil ke massa dan di lain pihak pull-in coil, field coil, dan ke massa melalui armatur. Pada saat ini, hold dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama. Dikarenakan arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama, dari kejadian ini kontak plate plunger akan bergerak ke arah penutup main switch sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch ke arah posisi berkaitan dengan ring gear. Aliran arusnya adalah sebagai berikut. Baterai ke terminal 50, hold-in coil, massa. Baterai terminal 50, hold-in coil, armatur, massa. Oleh karena arus yang mengalir ke field coil pada saat itu relatif kecil, maka armatur berputar lambat dan memungkinkan perkaitan pinion dengan ring gear menjadi lembut. Pada keadaan ini, kontak plate belum menutup main switch. Saat pinion berkaitan penuh, bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan ring gear, kontak plate akan mulai menutup main switch. Pada saat ini arus akan mengalir sebagai berikut. Baterai menuju terminal 50 menuju hold-in coil dan massa. Baterai main switch terminal C menuju field coil menuju armatur dan melanjutkan ke massa. Seperti gambar di atas, terminal C ada arus, maka arus dari pull-in coil tidak dapat mengalir diakibatkan kontak plate ditahan oleh kemagnetan hold-in coil. Bersama dengan itu, arus yang besar yang akan mengalir dari baterai ke field coil, armatur, massa melalui main switch
Akibatnya starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar yang digunakan memutar ring gear bila masa mesin sudah hidup. Ring gear akan memutarkan armatur melalui pinion untuk menghindari kerusakan pada starter, akan membebaskan dan melindungi armatur dari putaran yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya itu ada cara kerja motor starter posisi off. Sesudah starter switch dihubungkan ke posisi off dan main switch dalam keadaan belum bebas dari kontak plate, maka aliran arusnya dari yang pertama itu dari baterai. Dari baterai sini lanjut ke terminal 30 ke sini. Lanjut ke main switch. Main switch itu yang ada di sini. Dari main switch lanjut langsung terhubung ke terminal C. Berarti ini terhubung ke sini. Sementara langsung lanjut ke dalam masuk ke field coil. Langsung ke armatur dan ke massa. Oleh karena starter switch off, maka pull-in coil dan hold-in coil tidak mendapat arus dari terminal 50, melainkan dari terminal C, sehingga aliran arusnya berubah menjadi dari baterai langsung ke terminal 30, langsung ke sini, langsung ke main switch. Dari main switch langsung ke pull-in coil, dari pull-in coil langsung hold-in coil, langsung ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka gaya medan magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga keduanya saling menghapuskan. Hal ini mengakibatkan kekuatan retro spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula. Dengan demikian, drive lever dapat menarik starter clutch dan pinion ke perkaitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan starter ini. Bila ada salah atau kekurangan, mohon maaf.